Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada hari ini kembali lagi kita akan mereview film tentang Laskar Pelangi dan Cahaya dari Timur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Thomas Arturo Purba sebagai moderator pada sesi hari ini dalam mereview film. Oke, untuk pertanyaan pertama, film tersebut menceritakan tentang apa sih menurut Bapak? Pada film Cahaya dari Timur Beta Maluku menceritakan pada awal tahun 2000, Maluku mengalami konflik beragama antara umat Islam dan Kristen. Kedua kelompok agama tersebut berbuat kerusuhan dengan senjata tajam untuk melawan satu sama lain. Banyak warga berbondong-bondong ikut serta dalam kericuhan, terutama laki-laki. Namun, seorang warga di Tulehu, mantan pemain tim nasional U15 di Piala Pelajar Asia tahun 1996, Sani Tawainela ingin membuat keadaan lebih baik setelah realita kehidupan yang penuh dengan konflik. Sani kemudian mengajak anak-anak untuk bermain sepak bola agar tidak perlu ikut atau menonton kerusuhan. Anak-anak di Tulehu pun senang bisa dilatih oleh Sani dan memiliki kegiatan baru. Sani juga mengajak temannya yang sama-sama mantan pemain sepak bola di Platnas, Rapi, untuk ikut melatih anak-anak. Baik, untuk jawabannya, selanjutnya apa sih keanekaragaman yang ada pada film tersebut menurut Bapak? Di dalam film Laskar Pelangi, banyak keanekaragaman yang ada di dalam film tersebut. Salah satunya adalah berbeda latar belakang. Ada yang dari seorang anak petani, ada seorang anak nelayan, ada seorang anak buruh di pabrik, namun mereka tetap mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama menuntut ilmu, sama-sama mempunyai mimpi yang besar untuk berhasil mencapai tujuan ataupun cita-cita. Keanekaragaman yang ada di film tersebut yaitu keanekaragaman suku, ras, bangsa, dan agama, di mana di awal film tersebut kita telah diperlihatkan tentang terjadinya konflik antara suku dan agama. Untuk konflik sendiri, apa sih konflik yang terjadi pada film tersebut, baik dari film Laskar Pelangi maupun film Cahaya dari Timur menurut Bapak? Puncak konflik dari film tersebut yaitu adalah setelah ditunggu sampai siang, jumlah pendaftar itu tidak lebih dari 9, sehingga belum memenuhi syarat dari Kemendikbud dan membuat Bapak Harfan selaku kepala sekolah dan Bu Muslimah selaku ibu guru cemas. Dan Bapak Kepala Sekolah itu ingin mengumumkan bahwasanya penerimaan siswa baru mau dibatalkan. Nah, saat hampir saja Pak Arfan itu mulai berpidato tentang membatalkan sekolah tersebut, ternyata ada satu ibu ingin mendaftarkan anaknya sekolah yang bernama Harun. Nah, sehingga angin segar bagi sekolahan tersebut tidak jadi ditutup. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Tentang konflik ya, menurut saya konflik yang terjadi dalam film tersebut yang pertama yaitu adanya konflik antar suku atau agama di daerah Ambon Maluku. Kemudian dari sisi pemeran utamanya yaitu Sani Tawainela, dia mengalami berbagai macam konflik dalam mewujudkan tekadnya untuk mencegah anak-anak desa terlibat konflik dan mengembalikan keharmonisan atau kerukunan di daerahnya. Di antaranya pertama yaitu konflik keluarga, di mana dia harus memilih prioritas antara keluarga dan juga anak-anak di desa. Dan ketika ia mementingkan kepentingan anak-anak di desa, dia tidak bisa bekerja dan menafkahi keluarga.
Namun ketika dia mementingkan kepentingan keluarga, ia jadi tidak bisa melatih sepak bola dan anak-anak kembali ikut dalam pertikaian hingga ada yang menjadi korban. Mungkin konflik kedua yaitu konflik ekonomi, di mana dia harus menafkahi keluarga dan juga membutuhkan biaya untuk membuat sekolah sepak bola, serta biaya untuk memberangkatkan anak-anak untuk bertanding di Jakarta. Dan yang ketiga yaitu konflik pertemanan, di mana dia harus dikhianati oleh temannya yang diam-diam membuat sekolah sepak bola sendiri, padahal sejak awal Sanilah yang merintis dan melatih mendidik anak-anak di daerah tersebut dalam bermain sepak bola. Mungkin itu, Pak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya atau strategi untuk mewujudkan kembali keharmonisan dalam perbedaan dari keanekaragaman yang ada pada film tersebut, baik film Laskar Pelangi maupun film Cahaya dari Timur menurut Bapak? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, film Cahaya dari Timur, Beta Maluku sutradara membangun upaya dalam mewujudkan keharmonisan melalui sikap toleransi dan saling membantu tolong-menolong tanpa melihat sudut pandang, suku, ras, dan agama. Selain itu, film ini memberikan semangat tinggi untuk berusaha menjadi lebih baik dan tidak menyerah pada keterbatasan. Salah satu upaya dalam mewujudkan keharmonisan di dalam keanekaragaman adalah memiliki tujuan yang jelas ataupun memiliki tujuan yang sama-sama memiliki tujuan yang satu, walaupun latar belakang berbeda namun tujuannya tetap satu. Di dalam film tersebut, walaupun anak-anak itu berlatar belakang tadi sudah saya sampaikan berbeda, ada seorang anak petani, ada seorang anak nelayan, ada seorang anak buruh pabrik dan berbeda-beda, namun mereka sama-sama mempunyai tujuan, yaitu ingin bersekolah, ingin menjadi orang yang pintar dan ingin sama-sama mencapai tujuan mereka. Seperti hanya sebuah pelangi, banyak warna tapi tetap satu, yaitu pelangi. Oke, baik. Untuk yang terakhir nih, Pak, apa sih pesan moral yang didapat dari film tersebut, baik film Laskar Pelangi maupun film Cahaya dari Timur? Pesan moral yang terkandung dalam film tersebut yakni film ini mengisahkan perjuangan seseorang mulai dari konflik perbedaan yang ada di Maluku hingga mengantarkan suatu kebanggaan bagi daerahnya. Suka duka dilalui bersama anak-anak. Selain itu, prioritas keluarga diutamakan. Jangan sampai urusan keluarga dikesampingkan tanpa memikirkannya. Pesan moral yang didapatkan dari setelah melihat video Laskar Pelangi, yang mana bahwasanya kemiskinan itu tidak menghalangi kita untuk menggapai cita-cita setinggi langit. Bisa dapat kita lihat dari film tersebut, yang mana anak-anak yang memiliki ekonomi rendah akan tetapi memiliki kecerdasan yang lebih, itu tidak menghalangi untuk menggapai cita-cita setinggi langit. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja dari kami. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.